Shalom, selamat pagi buat rekan-rekan yang ada di Nabire, di gereja. Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan ya. Mari kita berdoa bersama-sama pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih pagi hari ini. Oleh karena kasih karunia-Mu ya Tuhan, kami boleh bersama-sama untuk beribadah melalui Zoom online ini ya Tuhan. Dengan saudara-saudara kami yang ada di Nabire, di Gereja Patmos ya Tuhan. Biarlah kiranya kasih setia-Mu menyertai kami semua ya Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu ya Tuhan. Kau bukakan Tuhan hati dan pikiran kami, agar kami boleh hanya mengandalkan Engkau satu-satunya Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah ya Tuhan, Engkau berikan kelancaran ya Tuhan, untuk semua fasilitas yang ada adalah disediakan Tuhan, melalui online ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Selamat pagi buat saudara-saudara seberapa yang ada. Tuhan berkata bahwa 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan Yesus, Dia ada bersama-sama dengan kita. Nah, selamat pagi. Sebelum saya mulai dengan pewartaan firman pagi hari ini, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Uun Setiawan. Saya di bawah pimpinan dari Ibu Ana Christian Hapsari dari KKS di Semarang. Lokasi saya sendiri ada di Jakarta. Saya sudah berkeluarga, punya anak 3, ada 2 laki-laki, 1 perempuan, dan sudah punya cucu 2 ya, baru saja berulang tahun, berumur 7 tahun dan 3 tahun. Saya bersyukur bisa bergabung dengan KKS dan saya belajar melayani di lapas-lapas yang dipercayakan kepada saya. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, yaitu bagaimana kita belajar berserah penuh kepada Tuhan, atau dengan istilah total surrender. Benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan seutuhnya. Karena seringkali kita itu hanya mengandalkan pikiran kita, kekuatan kita secara manusiawi. Kita lupa bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari itu yang kita seringkali lupakan, yaitu kalau melupakan akan kebaikan daripada Tuhan itu sendiri. Mari kita sama-sama buka di dalam Amsal Sulaiman. Amsal Sulaiman pasal 3 ayat 5 dan 6. Sudah semua ya? Amsal Sulaiman pasal 3 ayat 5 dan 6. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Amsal Sulaiman. Bentar. Ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah,
Saudara-saudara yang terkasih, seringkali kita lupa bahwa kita seringkali mengandalkan kekuatan kita yang sangat-sangat terbatas sekali ya. Kita tidak punya siapapun ya, kita kadang-kadang hanya mengandalkan kekuatan kita. Banyak juga dari kita yang seringkali mengandalkan kepada kekuatan manusia. Kita seringkali berharap, wah kalau saya kenal dengan pejabat anu, kalau saya kenal dengan orang-orang kaya itu ya, kalau saya berkenalan dengan orang-orang yang pandai, yang menjanjikan semuanya. Tetapi ujung-ujungnya seringkali kita kecewa, sangat kecewa ya, seringkali seperti itu. Itulah yang seringkali kita hadapi dalam akhir-akhir ini. Apalagi sekarang kehidupan makin tambah susah ya. Jadi kita bisa bayangkan bahwa kalau kita hanya mengandalkan kekuatan manusia, kita akan kecewa. Nah, mari saudara-saudara kita lihat lagi di dalam Mazmur 121. Mari kita sama-sama buka di Mazmur 121. Ayat 1 sampai dengan 3. Tapi saya akan bacakan hanya di ayat 2-nya saja ya. Mari kita sama di Mazmur 121 ayat 2 ya. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, di sini kita lihat ya, saudara-saudara, Daud itu kalau kita lihat ceritanya Daud ya, sangat tidak diperhitungkan baik oleh saudara-saudaranya ya, yang gagah-gagah mungkin lebih gagah, lebih merasa lebih pantas daripada beliau. Tetapi baik oleh Saul maupun oleh keluarganya, dia selalu ditolak ya. Tetapi Tuhan mempunyai rencana yang lain kepada Daud, sehingga dia menjadi orang pilihan ya, sampai menjadi raja dan menjadi satu tolak ukur yang luar biasa ya untuk kehidupan orang Israel, bahkan sampai dengan saat ini ya. Dia selalu mengandalkan kekuatan daripada Tuhan sebagai sumber pengharapan dengan imannya yang sangat luar biasa. Mari kita lihat di dalam Roma 5, buka ya di Perjanjian Baru, Roma 5 ayat 3 dan 4. Roma 5 ayat 3 dan 4. Sudah dapat semua ya? Roma 5 ayat 3 dan 4. Mari kita baca bersama-sama. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, kita tahu sama-sama bahwa sebagai orang yang percaya, kita mempunyai iman. Iman yang mendatangkan pengharapan. Jadi, jika kita mengharapkan segala sesuatu kepada Tuhan, maka di situ kita benar-benar akan dipuaskan. Kita merasa akan bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya sumber dan pengharapan kita. Sebagaimana yang tercantum di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Ya, mari kita buka sama-sama. Kita belajar firman Tuhan. 1 Petrus setelah Yakobus ya. 1 Petrus
ayat 5 dan 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saya baca sekali lagi. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, dari cerita Daud itu kita akan lihat ya bahwa betapa Daud itu sangat-sangat diberkati. Dan Daud itu sangat-sangat mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih ya. Demikian juga di dalam Alkitab kita melihat satu cerita yang luar biasa ya. Dari Musa. Musa pada saat diminta oleh Tuhan untuk membebaskan umatnya dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, Musa luar biasa. Dia berapa kali sampai kalau kita lihat ceritanya di Keluaran ya, di Keluaran 11 ayat 1 2 3 itu dikatakan bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tapi Tuhan juga memerintahkan Musa untuk membawa umatnya keluar daripada tanah Mesir ya, kepada tanah perjanjian. Nah, seringkali kita itu dalam hal ini memakai akal dan pikiran kita saja ya. Jadi kalau kita lihat, mari kita lihat sama-sama ya di dalam cerita di Keluaran 1 2 3, tolong dikeluarkan. Keluaran 1 2 3. Keluaran 11 ayat 1 2 dan 3. Keluaran, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku akan mendatangkan satu tulah lagi bagi Firaun atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu benar-benar, Keluaran 11 ya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi dari sini, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah, katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki yang meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir itu bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula, Musa adalah seorang yang tergantung, yang sangat terpandang di tanah Mesir dan di mata pegawai Firaun dan di mata rakyat. Nah, kalau kita mengandalkan ya, kalau kita seringkali mengandalkan manusia, kita akan kecewa ya. Seringkali kita mengandalkan, wah si A, si B itu kan banyak uangnya. Si A dan si B itu berpangkat tinggi gitu ya. Kita sering sekali mengharapkan kebaikan daripada orang-orang tersebut. Padahal seperti dalam cerita Musa ini, Tuhanlah yang membuat Firaun itu mengeraskan hatinya. Demikian juga halnya jika kita mengharapkan segala sesuatu dari seseorang, biasanya kita jangan coba-coba untuk menuhankan manusia itu atau mengharapkan kebaikan yang kembali baik begitu ya dari orang tersebut. Kita lupa bahwa di luar dari itu ada Tuhan yang benar-benar membuat hati orang tersebut bermurah hati kepada kita. Saya kasih contoh sedikit ya. Waktu saya pernah bekerja kebetulan di perusahaan penerbangan ya, di Garuda selama 37 tahun. Saya pensiun 2018, 2019 awal. Ya. Jadi saya mulai bekerja dari saya lulus SMA. Pada saat menjelang pensiun begitu ya, sekitar tahun 2000, antara 2013 2015, saya seringkali mengharapkan wah saya berbuat baik sama orang sesuai yang diperintahkan ya oleh firman, berbuat baik. Dan kebetulan saya dinas kebanyakan ditempatkan di luar negeri.
Nah, saya baik, saya kenal banyak orang begitu ya, orang-orang kaya, orang-orang yang ya mereka baik juga begitu. Lantas saya menggunakan kekuatan saya sendiri. Maksudnya, wah kalau saya kenal dengan orang ini, tentunya suatu saat saya akan ditolong lagi oleh orang ini. Dan memang benar ya, janji manusia itu seperti itu ya. Jadi janji manusia itu sangat-sangat menjanjikan. Jadi suatu saat saya kasih ilustrasi sedikit ya, tapi ini cerita nyata. Saya kenal dengan seseorang, orang sangat luar biasa, kaya, punya perusahaan penerbangan ya, dan saya baik gitu ya kepada beliau gitu ya. Terus beliau bertanya kapan Pak Un pensiun gitu ya. Saya bilang masih 2-3 tahun lagi Pak. Bapak join saja sama saya. Pokoknya Bapak nanti pegang di perusahaan saya begini-begini gitu ya. Nah, secara manusiawi senang ya mendengarnya, senang sekali gitu ya. Ya kita berharap seperti itu, tapi saya lupa kadang-kadang bahwa itu adalah janji manusia ya, janji manusia. Nah, itulah yang firman katakan kita jangan menuhankan manusia. Jadi pada saat setelah saya pensiun, beda lagi ceritanya ya. Beda lagi ceritanya. Dan ini bukan satu orang, dua orang, banyak kali gitu ya. Kita mengharapkan kita baik sama orang, kita akan berbaik. Padahal di sini jelas-jelas ya, seperti cerita Musa dan Firaun ini, bahwa Tuhanlah yang membuat hati Firaun mengeraskan hatinya. Jadi pada saat kita kembali ke Musa tadi, Musa mau sampai Tuhan memberikan mujizat-mujizat 10 tulah, yang terakhir itu sampai membuat anak sulung di Mesir itu banyak yang meninggal begitu ya, dengan 10 tulah yang ada yang Tuhan berikan. Tapi dikatakan di dalam firman di situ, Tuhanlah yang membuat mengeraskan hati Firaun. Gitu. Jadi kalau kita mengharapkan kebaikan daripada orang, kita akan kecewa, sangat kecewa ya, secara manusiawi. Demikian juga halnya dengan cerita saya tadi ya. Saya katakan bahwa dulu saya mengharapkan seperti itu. Lantas diminta datang ke rumahnya, ya kita datang baik-baik gitu ya, dengan harapan seperti itu. Tapi saya mulai belajar, ya, belajar bahwa hanya Tuhanlah ya yang kita harapkan, bukan mengharapkan kepada manusianya atau kekayaannya atau kekuasaannya atau jabatannya atau apapun juga lah. Ya. Nah dari sini ada satu firman Tuhan dikatakan, mari kita buka sama-sama di Yeremia. Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17 ayat 5. Mari kita buka sama-sama Yeremia 17 ayat 5. Sudah dapat semua ya? Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tapi di ayat 7 dikatakan di sini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin ya. Nah, di sini dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kita jangan mengandalkan manusia, apalagi dengan latar belakang bahwa wah orang itu, atau jangankan jauh-jauh ya mengharapkan orang jauh. Kadang kita mengharapkan dari keluarga kita sendiri pun kita akan kecewa ya.
Saya rasa kita semua punya pengalaman yang sama, siapapun ya, Anda, Bapak-Bapak ada di situ juga, pasti pernah mengalami hal tersebut. Kita dikecewakan oleh saudara kita, entah itu orang tua, entah itu mertua, entah itu anak, entah itu istri, atau entah itu suami. Dan kita pernah akan kecewa secara manusiawi. Tetapi di sini dikatakan oleh firman Tuhan, janganlah kita bersandar kepada kutuklah, bahkan ya dikatakan gitu. Orang yang mengandalkan manusia, ya mengandalkan kekuatannya. Nah, Tuhan nggak mau seperti itu. Jadi mari kita mulai belajar sama-sama dari sekarang bahwa kita harus belajar untuk mengandalkan Tuhan, berserah penuh, total surrender kepada Dia. Melalui apa? Melalui doa. Melalui doa, membaca firman Tuhan, sehingga hati dan pikiran kita akan diubahkan tiap hari. Mungkin saya tidak akan mengatakan, oh Pak sih kan beda, saya ada di warga sebagai warga binaan kan beda di sini. Tidak ya, saya tidak mengatakan seperti itu. Kita semua sama ya. Pada saat saya pertama kali saya kenal dengan teman-teman di KKS melalui Ibu Ana, saya sangat tertarik, jujur saja. Saya ingin belajar melayani di lapas-lapas. Jadi begitu begitu sukacitanya saya gitu dapat belajar melayani di lapas-lapas yang ada. Dan saat ini saya sudah bergabung hampir satu tahun lah, kurang lebih 1 tahun lebih dengan KKS ini. Dan banyak sukacita ya, banyak berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saya, khususnya berkat-berkat rohani ini. Dah, mari saudara-saudara kita lihat ya di sini kembali melalui firman Tuhan, yaitu di Filipi 4 ayat 6 dan 7. Mari kita buka sama-sama. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Ya. Di sini Tuhan mengajarkan kepada kita, Filipi 4 ayat 6 dan 7. 3, 2, 1. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Luar biasa ya. Tuhan mengajarkan apa? Ya. Tuhan mengajarkan supaya kita jangan khawatir akan apapun juga. Baru saja kemarin dapat berita ya, kemarin kalau nggak salah ya, wah harga BBM naik ya, dari 12.000 ke 16.000, banyak orang panik gitu ya. Termasuk saya juga ada rasa khawatir seperti itu, waduh naik lagi nih ya gitu kan. Barang-barang semuanya naik ya, kehidupan kadang-kadang membuat kita khawatir dalam segala perkara ya. Tapi Tuhan mengajarkan ya, jangan khawatir ya tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala sesuatu keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi luar biasa ya Tuhan ya, mengajarkan kepada kita untuk tetap berserah terus kepada Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 28, mari kita buka sama-sama. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Dicatat ya teman-teman, ayat-ayatnya nanti kita pelajari di sana, bisa juga belajar masing-masing ya, atau di dalam ponsel masing-masing di lapas ya. Nah, kita tahu sekarang ya, dikatakan di situ, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi dalam setiap saat kita
jika kita melakukannya dengan berdoa, meminta kepada Tuhan, bahwa Dia pasti akan turut bekerja. Jangankan kita suka melihat kepada orang lain ya di luar kita. Wah, kok orang itu diberkati ya? Kok orang itu begini ya? Kok sekarang saya ada di lapas ya? Kenapa ya? Begitu ya. Kita sering membanding-bandingkan seperti itu ya. Nah, padahal Tuhan katakan karena keinginan keinginan daging kita, itulah yang membuat kita seperti itu. Dan itu pun saya pun mengalami ya hal-hal seperti itu. Gitu. Jadi kita harus tetap fokus kepada Tuhan, berdoa setiap saat gitu, belajar melalui firman-Nya, even cuma satu hari satu ayat atau satu pasal, itu sangat-sangat membantu hidup kita. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan ya. Jadi saya mau bersaksi sedikit juga di sini. Pada saat saya berkeluarga, itu saya punya istri dari Kedar ya. Dan selama hampir 8 tahun kita hidup masing-masing kepercayaan. Ya kebetulan pada saat itu saya dapat tugas selama 9 tahun pertama married itu di Australia dan di New Zealand. Dan Tuhan luar biasa ya, padahal kita masing-masing, iman percaya kita masing-masing gitu ya. Anak-anak dua sudah diajarin dengan sesuai kepercayaannya, tapi saya punya satu harapan. Saya punya satu kerinduan yang luar biasa. Kalau kita percaya Tuhan itu karena kasih karunia, bukan kekuatan kita. Dan pada saat itu ya, waktu itu di Darwin, Australia, saya itu hanya bisa berserah ya. Berserah menyerahkan semuanya ke dalam Tuhan. Dan saya yakin Tuhan punya maksud yang baik ya. Ya seperti dikatakan tadi ya, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu dan nyatakanlah semuanya dalam doa. Sampai tiba saatnya, memang tidak mudah ya. Saya coba untuk belajar menginjili. Even itu istri saya sendiri. Susah ya. Kalau bukan karena Tuhan, sia-sialah kita gitu. Jadi sampai tiba saatnya tahun 97 di Auckland, New Zealand, istri saya bertanya kepada saya, Mas Sun, ya saya bermimpi. Bermimpi apa? Saya bermimpi ketemu Nabi Isa. Oh ya, ketemu Tuhan Yesus. Dari mana kamu tahu itu Nabi Isa atau Tuhan Yesus? Ya, saya melihat cahayanya. Saya melihat cahayanya, dia datang dalam mimpi saya dan dia mengatakan satu di Yohanes 14 ya, di Yohanes 14 ayat 6. Saya rasa saudara-saudara Bapak juga semua tahu ya. Kata Yesus, akulah jalan, Tina anakku, ya nama istri saya Tina anakku, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah itu pegang ayat itu. Jadi pada saat dia mengatakan begitu, dia tanya kepada saya, itu dia waktu itu masih nyebutnya Nabi dia ya. Itu Nabi Isa beneran ya Mas? Saya bilang, kok dia ngomong bahasa Indonesia? Saya bilang, dia yang menciptakan bahasa. Dia bisa bahasa apa aja. Makanya kalau kita lihat ya, Injil kita itu luar biasa. Ya. Injil kita itu luar biasa diterjemahkan dalam berapa ribu bahasa lah, ya. Mungkin puluhan ribu bahasa. Tapi Tuhan, dia mengatakan seperti itu kepada saya gitu. Kok dia bisa bahasa Indonesia? Saya bilang, dia itu bukan hanya bahasa Ibrani, dia hanya menciptakan bahasa. Dia adalah firman yang hidup. Dia adalah bersama-sama dengan Bapa dan Roh Kudus. Dialah yang ada. Kalau kita baca dalam Kejadian 1, 2, 3 dan seterusnya. Bahkan sampai dengan detik ini. Bahwa Tuhan itu luar biasa. Dan puji Tuhan, setelah itu istri saya mau ikut bersama-sama saya dan anak juga 2 yang sudah mulai bertumbuh gitu ya, pada saat itu umur sekitar 6 tahun, 7 tahun gitu, dan yang satunya lagi 4 tahun, 5 tahun sudah boleh ikut ke gereja. Dan puji Tuhan, karena kemurahan Tuhan, sekali lagi, karena kemurahan Tuhan bukan karena kekuatan kita ya. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kekuatan saya, apalah artinya gitu. Dan saya di situ benar-benar percaya, oh iya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu.
Jadi apalagi kalau kita percaya kepada Tuhan, itu bukan karena kekuatan kita, itu karena kasih karunia. Bahkan Tuhan katakan sebelum ya, sebelum pada saat kita di kandungan ibu kita, Tuhan sudah memilih kita. Jadi jangan pernah sia-siakan kasih karunia itu. Apalah yang dicari di hidup ini? Saya kemarin baru saja melayat teman saya, kebetulan satu iman, dia suaminya meninggal, teman SMA saya. Kita beberapa rekan-rekan ya usianya sudah rata-rata 65 ya, 66 tahun begitu. Pada saat ini saya juga usia saya sudah 65 tahun, kita melihat gitu ya, betapa ya itulah manusia. Saya tanya sakit apa? Enggak sakit. Sedang tidur, pagi-pagi saya bangun kok masih hangat badannya semuanya apa gitu. Kok sudah enggak ada. Terus saya bawa ke rumah sakit apa segala, ternyata sudah dipanggil oleh Tuhan. Dan di situ kita kasih penghiburan. Saya berdoa bersama rekan-rekan yang seiman tentunya di rumah duka bahwa itulah ya, kita tidak pernah tahu dengan kehidupan kita bahwa setiap saat kita juga bisa dipanggil oleh Tuhan. Dan buat orang-orang yang percaya, itu adalah satu, saya katakan bahwa kita kembali ke rumah Bapa itu adalah suatu sukacita yang luar biasa. Bahkan Tuhan sudah menjanjikan gitu ya, jika kita benar-benar percaya dan jika kita benar-benar taat kepada Tuhan dan percaya kepada firman yang dikatakannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kembali ya, saya katakan janganlah kita berharap kepada manusia. Kita tetap belajar kepada firman untuk mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan kita. Juga kita jangan sekali-kali mengandalkan teman atau mengandalkan even orang tua ya, mengandalkan ya adik kakak ya yang kadang-kadang kita kan saya punya orang tua yang kaya, kan saya punya saudara yang kaya raya, pasti akan kecewa ujung-ujungnya. Ya tidak semua ya, saya katakan tidak semua, tetapi kalau kita menuhankan orang tersebut atau orang yang kita harapkan tersebut, kita akan kecewa. Tapi kalau kita belajar fokus kepada Tuhan saja, maka hati dan pikiran pun kita akan berbeda. Ya, nah, mari kita lihat di dalam Mazmur 146 ayat 3. Mazmur 146 ayat 3. Ini hampir sama dengan tadi ya, ayat yang tadi. Mazmur 146 ayat 3. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Ya, di sini kalau kita lihat ya, Daud itu memang seorang pemazmur yang luar biasa ya. Bahkan dalam semua lagu-lagu pujian kita itu banyak sekali diambil dari kitab Mazmur. Jadi dikatakan di sini kita jangan percaya, maksudnya di ayat ini adalah kita jangan terlalu mengharapkan orang-orang kaya, orang-orang ini, tetapi nyatakanlah sesuatu dalam doa. Ya, Tuhan itu sungguh amat baik ya, sungguh amat luar biasa. Lantas, mari kita lihat juga di dalam Kejadian 40, Kejadian 40 .
Boleh dibuka Kejadian 40. Ayat 4 ya. Saya tidak akan membacakan di sini. Nanti rekan-rekan semua di sana bisa lihat di Kejadian 40 ayat 4 sampai dengan 14 ya, atau sampai dengan ayat terakhir ya, di ayat 23 bisa dibaca. Ini adalah salah satu contoh ya dari yang tadi kita buka perikop-perikop sebelumnya di firman Tuhan ini. Di sini adalah cerita mengenai Yusuf. Pada saat Yusuf ya, pada saat Yusuf di dalam penjara, kita tahu semua cerita Yusuf. Yusuf itu adalah anak nomor 11 dari Yakub ya. Yang satu ibu dengan Yusuf itu adalah Benyamin. Dia dibenci sekali oleh saudara-saudaranya karena Yakub sangat-sangat mengasihi dia. Ya bukan hanya parasnya, mungkin karena attitude-nya dan lain sebagainya. Sampailah suatu saat kalau kita lihat cerita Yusuf ya sama-sama di sini, dia dibuang, bahkan mau dibunuh. Setelah dibuang, dimasukkan ke dalam sumur, lantas dia dijual kepada pedagang-pedagang Arab, dibawa ke Mesir. Di Mesir dia bekerja di salah satu petinggi di Mesir sebagai orang kepercayaan, dan ya mungkin seperti inilah kepala rumah tangga begitu ya di satu keluarga. Lantas dia difitnah lantas dimasukkan penjara. Tetapi ingat ya, ada beberapa ayat di dalam Kejadian Yusuf itu, dia itu selalu disertai oleh Tuhan, sehingga apa yang dikerjakannya berhasil. Catat ya baik-baik ya. Jadi bukan karena kepandaiannya Yusuf saja, memang dia diberikan hikmat dan akal budi, tetapi dia disertai Tuhan senantiasa, sehingga apa yang dikerjakannya berhasil. Suatu saat, saya mau cerita di sini, kita jangan mengandalkan manusia. Suatu saat Yusuf dimasukkan penjara. Kebetulan di situ juga pada cerita perikop tersebut, juru roti dan juru minumannya dari Fir'aun, Raja Fir'aun, itu dimasukkan juga ke penjara. Nah Yusuf ini, juru roti ini bermimpi ya, juru minuman ini bermimpi, tapi dia tidak tahu mengartikannya. Dan Yusuf adalah salah satu yang diberikan hikmat untuk mengartikan mimpi itu. Yang pertama, juru minuman itu mimpi sebagai berikut. Dia bermimpi bahwa ada 3 carang dahan anggur ya, pohon anggur, dan itu bertunas, berbuah, diambil buahnya, dan dia peras di piala. Piala ini maksudnya di tempat minumnya punyanya Fir'aun. Tapi dia tahu cara mengartikan mimpi tersebut. Juru rotinya pun yang sama-sama di penjara dengan Yusuf juga bermimpi yang sama. Dia bermimpi dia sebagai tukang buat roti ya. Dia bilang dia bermimpi melihat ada 3 bakul. 3 bakul itu ditaruh di atas kepalanya. Dan setelah itu dimakan oleh burung-burung ya, ketiga bakul itu. Lantas dia bertanya kepada Yusuf. Dan Yusuf di situ dijanjikan, bukan dijanjikan, dia minta, nanti kalau bisa dibaca ya di ayatnya masing-masing. Di situ Yusuf dikatakan bahwa juru minumannya dia minta kepada 2 orang ini, jikalau khususnya kepada yang bermimpi mengenai 3 carang anggur ini, kalau kamu sudah dibebaskan, jangan lupa kepadaku, kata Yusuf, supaya aku juga dikeluarkan dari tempat ini. Nah,
Waktu dia mengartikan mimpi yang juru anggur dulu, dia katakan bahwa ada 3 carang anggur itu adalah 3 hari. Dalam 3 hari, kamu akan dibebaskan, kamu akan dimuliakan kembali, diberikan jabatannya kembali, dan kamu akan bekerja lagi, dipercaya oleh Firaun. Tetapi Yusuf sebagai manusia tentunya dia berharap ya, wah kalau dia bebas, saya tentunya akan juga dibebaskan. Boleh nggak bicara dengan, kira-kira begitulah ya bahasanya. Dia minta tolong kepada juru minuman ini yang membuatkan anggur agar dia juga dibebaskan. Dan itu benar-benar terjadi ya. Benar-benar terjadi, si juru anggur yang membuat anggur ini dibebaskan keluar dari penjara. Tetapi apa yang terjadi? Dia nggak ingat sama sekali gitu ya. Tidak ingat sama sekali dengan permintaan Yusuf agar dia juga dibebaskan. Itulah manusia. Makanya janganlah berharap sekali-sekali kepada manusia. Kita akan kecewa ya. Kita akan kecewa kalau kita berharap kepada manusia. Nah, saudara-saudara yang kekasih, itulah arti yang dari ilustrasi ini, cerita Alkitab ini benar-benar terjadi. Kita tahu ya, jadi kalau kita mengandalkan manusia, kita akan kecewa. Nah, apa yang terjadi dengan ceritanya 3 juru roti ini? Dia mimpi bakulnya 3 ditaruh di kepalanya dan dimakani oleh burung. Dan Yusuf mengartikan bahwa dalam 3 hari kamu akan dibebaskan, tapi kamu akan ditinggikan. Ditinggikan di sini bukannya dikembalikan jabatannya sebagai juru roti, tapi malah dihukum. Dan ya nanti rekan-rekan semua bisa baca ceritanya dengan jelas, seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu di barusan kita baca ayatnya ya. Nah, dari cerita-cerita tersebut, kita hanya percaya bahwa mari kita belajar mengandalkan Tuhan mulai dari sekarang. Jangan sekali-sekali mengandalkan teman ataupun mengandalkan manusia. Seperti yang tadi Yusuf alami ya. Dia mengharapkan sudah dikasih tahu mimpinya, sudah dikembalikan jabatannya kepada di kerajaan di Mesir, tetapi dia melupakan Yusuf. Itulah manusia. Ya, seringkali kita kecewa. Tapi yang terpenting adalah dari cerita ini kita tetap harus berbuat baik terhadap manusia. Sebagaimana daripada hukum. Hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segala kekuatanmu, dengan segala-galanya. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Jadi kalau kita mengharapkan orang lain, ya apalagi orang itu bangsawan, orang kaya, orang tua, teman, dan sebagainya, jangan kita mengharapkan dan menuhankan manusianya atau kekayaannya atau hartanya. Tetapi yang kita fokus adalah kita harus percaya dulu kepada Tuhan. Dan kita tetap baik kepada orang yang memberikan kita jalan. Misalnya dia membantu kita. Ya, itu karena Tuhanlah yang menolong orang tersebut. Tuhanlah yang membantu kita melalui orang tersebut. Ya, tapi kita jangan sekali-kali menuhankan manusianya. Di dalam Mika ayat 75a, mari kita buka. Kitab Mika itu setelah Yunus ya. Setelah kitab Yunus, Mika 7. Mari kita buka sama-sama. Mika pasal 7 ayat 5a saja saya mau baca. 5, 3, 2, 1. Janganlah percaya kepada teman. Janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Kita yang baca yang ayat yang 5a saja. Nah, kita seringkali
saya yakin ya bahwa dari ya saya belum lama ya melayani di lapas-lapas, hanya beberapa kali, tapi saya ikut sudah beberapa kali juga dengan timnya Bu Ana di lapas-lapas, terutama kalau beliau ke Jakarta itu kita ke Salemba tiap hari Minggu. Jadi kalau hari Sabtunya KKS ini, Keluarga Kerajaan Surga, mereka kita semua beribadah di Lembaga Alkitab Indonesia di lantai dasar. Hari Minggunya biasanya kita pergi ke lapas Salemba. Nah, saya mengikuti beliau gitu ya, Ibu Ana dan timnya, dan saya banyak belajar, sungguh diberkati. Hari Seninnya kita belajar Bible study di salah satu rumah teman kita di Jakarta, di Kemayoran. Nah, tadi dikatakan janganlah percaya kepada teman ya. Seringkali ya itu ya, kita kecewa gitu. Dari beberapa contoh yang saya pernah tanyakan ya, waktu saya melayani di lapas Tangerang, dan kebetulan besok saya diberikan tugas untuk melayani kembali di warga binaan wanita di situ, di Tangerang, kelas 2A, 2A di Tangerang. Itu ada beberapa contoh ya. Ada orang Thailand 2 masih muda, ada teman baiknya menjanjikan, kamu mau nggak libur ke Bali? Ayo, itu kan. Dikasih tiket, siapa yang nggak senang gitu? Dikasih tiket, dikasih dikasih uang saku gitu. Tapi dia tidak tahu bahwa dia difitnah oleh temannya tersebut. Nah, kalau dari related dengan ayat di Mika 7 ini, ayat 7a, ya kita harus lebih hati-hati ya. Temannya dikatakan jangan terlalu percaya kepada teman. Ya kadang-kadang, dan akhirnya apa yang terjadi? 2 orang Thailand tersebut masih muda ya, mungkin di bawah 30 tahun. Di dalam kopernya itu dimasukkan sesuatu, ya barang terlarang. Sehingga dia dipenjara more than 10 years, lebih dari 10 tahun. Ada lagi satu cerita, waktu pertama kali saya melayani di situ, saya membantu yang menjadi pewarta firman, ada Ibu Monica. Saya kebetulan dapat tugas sebagai penerjemah karena ada orang Afrika Selatan, ada orang Meksiko, bahkan sekarang ini ada lagi nambah yang orang asingnya itu, ada orang dari mainland China yang besok saya akan layani. Nah, di situ ternyata ada mantan murid saya. Jadi saya selain bekerja di Garuda setelah tahun 81 sampai dengan 2019, kurang lebih 37 tahun, itu saya waktu di Jakarta sambil kuliah gitu malam, setelah selesai saya kuliah di Universitas Jayabaya, saya mengajar juga, mencari tambahan gitu. Kebetulan saya dapat izin dari atasan untuk mengajar, jadi seminggu sekitar 3-4 kali. Saya mengajar ada di 3 tempat, di SMIP itu Sekolah Menengah Industri Pariwisata, saya mengajar mengenai penerbangan. Dan ada juga ngajar di Universitas Sahid, juga di Akademi Pariwisata Indonesia. Jadi selain saya bekerja di situ ya, di Garuda. Nah, saya nggak tahu di situ rupanya ada warga binaan satu bekas murid saya. Kaget saya gitu kan, waktu saya habis doa syafaat, yang bersangkutan itu bertanya ya, si Ibu A itu, usianya mungkin sudah 50 tahun lebih gitu ya. Ibu, apakah itu Pak Uun yang bekas pensiunan Garuda? Iya, itu guru saya. Saya juga nggak tahu gitu, karena saya duduk di belakang kan waktu itu menjadi penerjemah. Dan saya tanya, kenapa kamu ada di sini? Iya Pak, saya difitnah oleh teman saya. Kenapa? Saya disuruh jalan-jalan ke India. Ke India, nanti tolong ya, ada koper saya ketinggalan di sana, barang oleh-oleh begitu. Jadi saya kasih tiket berangkat, saya kasih uang hotel, uang saku. Dia nggak tahu kopernya itu sudah didesain khusus juga gitu ya. Sampai di Cengkareng dia ditangkap karena ada barang terlarang 2,5 kilo. Divonis 15 tahun. Tidak tahu apa-apa. Hanya karena pertemanan. Dia percaya kepada temannya, tetapi apa yang terjadi luar biasa. Dia nggak nyangka sama sekali, dia marah. Dia waktu di kantor, ya di penyidik begitu ya, sebelum dia di penjara, dia pukulin itu temannya.
Dia marah besar gitu ya. Dia bilang, kenapa kamu berbuat jahat terhadap saya? Saya tidak tahu apa-apa. Dia bilang, sehingga saya mau dipenjara, divonis 15 tahun. Tapi puji Tuhan, karena berkelakuan baik dan karena kemurahan Tuhan ya, sekali lagi pertama karena kemurahan Tuhan dan berkelakuan baik, dia dapat remisi menjadi 8 tahun. 8 tahun dapat lagi remisi menjadi kurang lebih 5 tahun. Dan sekarang tinggal menjalani satu tahun lebih lah. Dia sudah dipenjara 3 tahun. Padahal dia tidak salah apa-apa. Jadi pada saat saya yang kedua kali saya menjadi pewarta firman di situ, saya membawakan mengenai betapa dahsyatnya gitu ya. Sedikit saya ulas di sini bahwa kita harus belajar mengampuni. Bahkan kepada orang yang menganiaya kita. Lihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia nggak bersalah, dia menanggung dosa kita semua, dia disalib. Ya, tapi dia bangkit karena dia adalah sumber kehidupan. Nah, apa yang terjadi dengan bekas murid saya ini? Saya waktu itu membawa hal mengenai kuasa pengampunan, ya, kalau nggak salah ya. Nah, di situ salah satunya di Matius 5 ayat 44, nggak usah dibuka. Di situ kita harus memberkati orang yang menganiaya kita. Kita harus mendoakan kebaikan. Kita jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jadi marilah kita belajar sama-sama ya, termasuk buat saya pribadi ya. Tiap hari saya hanya merenungkan itu ya, firman. Belajar gitu ya. Saya mengatakan tidak, saya lebih baik dari bapak-bapak. Tidak, kita semua posisi sama. Setiap saat kita bisa diubahkan. Karena musuh kita itu ada di udara, ya. Kita akan melawan. Nah, yang terakhir, saya akan membawakan jangan mengandalkan kepada kuasa gelap. Mari kita belajar di dalam Ulangan 18, tolong dibuka. Ulangan 18, Ulangan 18 ayat 11 dan 12. Sebenarnya di ayat 12-nya, tapi ayat 11 dan 12. Di sini dikatakan, Tuhan Allah nenek moyangmu, tolong dibukakan, Ulangan 18 ayat 11 dan 12. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambah kamu 1000 kali lagi dan jumlahmu sekarang, dan memberkati kamu seperti yang dijanjikan kepadanya. Ulangan 18, tadi kepencet saya. Ulangan 18 ayat 11. Minta tolong Pak Atrik, Ulangan 18 ya, ayat 11. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Seorang pemantra di situ kan, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal itu adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Nah, di sini kita ambil satu cerita yang bagus, satu firman yang bagus ya, bahwa kita jangan pernah mengharapkan kepada kekuatan-kekuatan di luar dari Tuhan. Maaf ya, jujur banyak sekali anak-anak Tuhan yang masih percaya kepada maaf sekali lagi, kepada dukun-dukun, kepada roh-roh peramal, kepada orang-orang pintar yang mengaku orang-orang pintar. Bahkan banyak yang meminta kepada roh-roh, maaf ya, seperti di pantai selatan atau banyak sekali lah di negara kita ini. Nah, itu adalah satu kekejian bagi Tuhan. Jadi jangan sekali-kali kita mengharapkan kepada hal-hal tersebut. Kita dikatakan tadi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, apalagi mengandalkan kekuatan-kekuatan ini. Bisa saja terjadi, jangankan itu. Tuhan Yesus pun waktu dicobai oleh iblis, dia juga ditawarkan hal yang demikian. Jika kamu menyembah aku, akan kuberikan semua isi dunia ini. Ya, tetapi Tuhan katakan jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, itulah salah satu dari saya memberikan mengenai firman ini, bahwa betapa pentingnya kita mengandalkan manusia. Jangan mengandalkan kepada kekuatan-kekuatan
manusia, tapi kita tetap hanya mengandalkan kepada kekuatan Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan di dalam doa, dalam keseharian kita membaca firman gitu ya. Percayalah bahwa akan ada mukjizat dalam kehidupan kita masing-masing, buat saudara-saudara dan buat saya juga. Nah, jadi kalau saya boleh tambahkan sedikit ya, nanti bisa dilihat di dalam Ulangan. Di dalam Ulangan dalam Ulangan pasal 25 ya, di ayat 1 sampai 14 itu perihal berkat, dan juga di ayat 15 sampai 40 sekian itu mengenai kutub. Jadi bisa belajar dari situ kita ya. Saya pernah bertanya dalam Bible Study kepada Ibu Ana, Bu Ana, saya tidak mengerti mengenai kutub ya. Kutub itu bisa berlaku kepada 4 generasi. Misalnya saya ini punya anak, punya cucu. 4 generasi ke bawah mungkin selama masih diberikan pelajaran pengertian karena tahu betapa firman Tuhan, maka kita akan bisa memberikan gitu kan. Sehingga kita minta dibebaskan pelepasan dari kutub-kutub yang ada. Tapi 4 generasi ke atas saya, ke orang tua, ke kakek nenek, ke mana, ke atas kakek neneknya lagi yang buyut atau apa begitu, itu kita nggak tahu apa yang mereka lakukan gitu. Nah, kita jangan sampai kena kutuk-kutuk seperti itu. Saya tanya sama mentor saya dalam hal ini Bu Ana, apa yang harus saya lakukan? Mudah saja Paul. Pada saat kita perjamuan suci, pada saat kita melakukan perjamuan suci yaitu memakan daging dan darah Tuhan Yesus, biasanya sebulan sekali ya, saya tidak tahu di tempat di gereja Patmos di Nabire, tapi pada saat kita melakukan perjamuan suci, maka kita harus melepaskan ya semua kutuk-kutuk tersebut, 4 generasi ke atas kita khususnya, agar kita terlepas dari kutuk-kutuk tersebut sebelum kita melakukan perjamuan suci, dan kita mengampuni semua orang-orang yang bermasalah dengan kehidupan kita, maka kita akan dibebaskan. Jadi minggu lalu saya mengadakan ada keperluan perjamuan suci di gereja saya lakukan hal itu. Saya berterima kasih, artinya kita supaya hati kita lega lah. Jadi itulah pembacaan firman Tuhan saya untuk hari ini. Saya rasa cukup. Sayangnya kita tidak ada tanya jawab, tapi paling tidak saya sudah bersyukur saya bisa berkenalan walaupun baru pertama kali bersama dengan saudara-saudara saya di Nabire. Kiranya Tuhan memberkati, dan saudara-saudara semua juga untuk keluarga-keluarga Bapak Ibu semua yang ada di Nabire. Nah, untuk itu saya akan membawakan ayat terakhir, mungkin bisa dibukakan di Yeremia 29. Tolong Pak Atrik, yang terakhir ini ya. Yeremia 29 ayat 11. Camkan ini, catat ayat ini, dan imani, benar-benar imani ya dalam keseharian kita. Deklarasikan ya, deklarasikan. Saudara-saudara, saya juga suka mendeklarasikan kalau baca firman gini, tiap hari saya baca gitu ya. Tapi kalau udah hafal, kita lakukan ya tiap hari dan diimani gitu, benar disebutkan dengan mulut bibir kita. Ya, kita bilang di sini. Kita baca sama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, saya yakin buat saudara-saudara semua yang ada di lapas di Nabire, di Papua Tengah, bahwa Tuhan itu sudah merancangkan sesuatu yang baik kalau kita percaya. Jangan pernah takut, percaya saja kepada Tuhan. Saya tahu pasti saudara juga punya kekhawatiran, sama dengan saya. Kekhawatiran, bagaimana ya keluarga saya? Bagaimana ya mereka di rumah? Apalagi kalau mereka sedang sakit, anak-anak, orang tua, saudara, istri. Ya. Nah,
Mari kita mengandalkan Tuhan. Pasti sesuatu akan terjadi, mukjizat akan terjadi. Tuhan itu baik ya. Orang yang tidak percaya aja dipelihara, apalagi kita. Kalau kondisi rekan-rekan ada di sana saat ini, belajarlah. Mari kita baca firman Tuhan dan bertobat. Begitu nanti keluar dari sini, jangan lakukan hal-hal yang buruk lagi. Percayalah. Pasti akan berpikir, oh saya nanti diterima nggak ya oleh saudara saya, oleh masyarakat, oleh lingkungan. Tuhan tetap akan menerima bapak-bapak semua kalau engkau menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Berserah penuh kepada Tuhan, dan Tuhan akan bertindak. Catat tadi ayat-ayat yang tadi ya, kalau dipelajari lagi bersama-sama itu, dan kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Mari saya akan berdoa syafaat dan juga akan berdoa untuk berkat pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Terima kasih Bapa, kalau pada pagi hari ini saya masih boleh belajar bersama-sama dengan rekan-rekan kami yang ada di Nabire untuk beribadah bersama-sama Tuhan. Semua bukan karena kuat gagah kami, semua karena kemurahan-Mu. Bapa, Engkau mengetahui semua keperluan mereka. Engkau mengetahui ya Tuhan, segala kebutuhan mereka. Engkau mengetahui semua pengharapan mereka. Engkau mengetahui segala-galanya ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kiranya ya Tuhan, Engkau akan memberkati ya Tuhan, satu persatu dari saudara-saudara kami yang ada di lapas di Nabire. Tuhan akan menjaga dan melindungi keluarganya. Tuhan akan memberkati mereka semuanya. Tuhan sendirilah yang akan menyembuhkan jika mereka sakit. Bapa di surga, kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk khususnya negara kami Indonesia ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau jaga dan lindungi negara ini ya Tuhan, dari mulai presiden sampai kepada pejabat terendah. Kami juga berdoa ya Tuhan, agar mereka takut akan Engkau. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pimpinan-pimpinan yang ada di Papua, khususnya di Papua Tengah ini ya Tuhan. Dari mulai gubernur, dari mulai sampai kepada pejabat di bawah yang terkecil ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati. Kami berdoa juga ya Tuhan pada kesempatan ini untuk kepala lapas yang ada di Nabire, kepada petugas-petugas yang ada di sana ya Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan. Engkau berkati keluarganya juga ya Bapa. Engkau mencukupi semua kebutuhannya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya kasih setiamu ya Tuhan selalu menyertai kami semuanya. Mari angkat tangan saudara-saudara semua ya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama semuanya katakan, amin. Amin. Terima kasih. Tuhan adalah terang dan keselamatanku.
Kepada siapa ku harus takut? Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus gentar? Satu hal telah ku pinta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati bait kudusnya, lindungi ku dalam pondoknya. Saat bahaya menghampiriku, di kemahnya Dia sembunyikanku, angkat dan tegakkanku, mengatasi musuhku. Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus gentar? Satu hal telah ku pinta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati bait kudusnya, lindungi ku dalam pondoknya. Saat bahaya menghampiriku, di kemahnya Dia sembunyikanku, angkat dan tegakkanku, mengatasi musuhku. Tuhanlah terang dan perlindunganku, aman di dalam Tuhan. Di kemahnya Dia sembunyi